Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasla Sabila, perwakilan dari kelompok 4, ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang model epidemiologi pelayanan kesehatan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fasla Sabila dengan NIM belakang 153. Lalu saya Monica Juliana dengan NIM 116. Saya Farwa Fida dengan NIM 003. Saya Medi Wiradati dengan NIM belakang 036. Saya Korea Zetuni dengan NIM 99. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama definisi model epidemiologi, populasi, kebutuhan akan layanan kesehatan, pemanfaatan layanan kesehatan, dan status kesehatan dan biaya kesehatan. Yang pertama tentang definisi model epidemiologi. Model epidemiologi dalam analisis kebijakan kesehatan itu harus komprehensif dan harus mencakup semua hal yang mempengaruhi kesehatan. Nah, hal-hal tersebut itu antara lain ada sistem organisasi, gaya hidup, lingkungan, dan proses biologis manusia. Penerapan model epidemiologi itu ada 4 langkah. Yang pertama, pemilihan penyakit berisiko tinggi dan yang berkontribusi besar terhadap morbiditas dan mortalitas secara keseluruhan. Yang kedua, mengalokasikan faktor penyebab penyakit secara proporsional ke dalam 4 unsur model epidemiologi. Yang ketiga, mengalokasikan total pengeluaran untuk kesehatan pada 4 elemen dari model epidemiologi secara proporsional. Yang keempat itu untuk menentukan perbedaan proporsi antara poin 2 dan poin 3 di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monica Juliana. Oke, selanjutnya masuk ke populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau subjek riset, misalnya manusia. Populasi dapat terbatas atau tidak terbatas. Populasi terbatas jika elemen-elemen dapat dihitung, contohnya semua pria di Indonesia. Lalu populasi tak terbatas jika elemen-elemen penelitian tak terhitung banyaknya, contohnya jumlah orang yang positif HIV di Indonesia. Lalu aspek populasi itu ada 3, yaitu ada demografi, ada gaya hidup, dan lingkungan. Lalu yang pertama ada demografi. Terjadinya transisi demografi juga menyebabkan transisi epidemiologi. Terdapat 3 fase transisi yang terjadi di negara berkembang. Antara lain ada yang pertama di Age of Pestilence and Famine, ditandai dengan tingginya angka kematian, rendahnya usia harapan hidup, dan pola penyakit dalam fase ini ditandai dengan peningkatan paparan mikroba, gizi buruk, penyakit menular, dan penyakit endemik. Lalu yang kedua ada di Age of Receding Pandemics, ditandai dengan penurunan angka kematian karena penurunan epidemi dan peningkatan usia harapan hidup. Lalu yang ketiga ada di Age of Triple Health Burden, yaitu ditandai dengan penurunan signifikan angka kematian dan peningkatan usia harapan hidup mencapai 70 tahun. Lalu selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Contohnya seperti perilaku mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food akan meningkatkan risiko obesitas yang berisiko pada penyakit jantung.
Lalu selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, baik natural atau buatan manusia, misalnya sampah, air, udara, dan perumahan, dan sosiokultur, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Makin miskin individu atau masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik maka akan semakin sulit. Misalnya, manusia membutuhkan makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika individu atau masyarakat berada pada garis kemiskinan, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan gizi seimbang. Selanjutnya, siapa? Selanjutnya ada pemanfaatan layanan kesehatan. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hasil dari proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok. Kesehatan individu dan status sosial ekonomi adalah determinan utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nah, di sini terdapat 4 teori pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama model Anderson, kedua model Zesov, 3 model Anderson dan Anderson, dan 4 model Green. Yang pertama model Anderson. Model Anderson terdapat faktor-faktor yang menentukan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang pertama, karakteristik pemungkin, itu ada demografi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah keluarga, dan juga struktur sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, sikap, keyakinan individu terhadap pelayanan kesehatan. Karakteristik pendukung ada family research, seperti pendapatan keluarga, cakupan asuransi dan kesehatan, ada yang bersumber dari komunitas, itu tersedia pelayanan kesehatan, ketercapaian pelayanan. Terus ada karakteristik kebutuhan, itu terdiri dari perceived need, kebutuhan yang dirasakan individu, dan evaluasi atau clinical diagnosis, itu penilaian keadaan sakit didasarkan oleh penilaian petugas dari pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada model Zesov menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan pelayanan kesehatan. Pertama ada status kesehatan, pendapatan, dan juga pendidikan. Lalu ada kemampuan membayar dan penerimaan pelayanan kesehatan, ada juga resiko sakit dan lingkungan, serta faktor konsumen dan penyedia pelayanan kesehatan provider sebagai pemberi jasa pelayanan. Model Anderson dan Anderson digolongkan juga berdasarkan tipe dari variabel yang digunakan sebagai faktor yang menentukan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pertama, model demografi, itu umur, jenis kelamin, perkawinan. Model struktur sosial, ada jumlah keluarga, terus model sosial psikologis, model sumber daya keluarga, model sumber daya masyarakat, model organisasi, dan model sistem kesehatan. Yang terakhir, model Green menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor predisposisi, pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan persepsi yang membangkitkan motivasi seseorang untuk bertindak. Dan faktor pendukung, ada lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana kesehatan, personalia, keterjangkauan biaya, jarak, dan fasilitas transportasi. Lalu ada faktor pendorong, itu dukungan dari pemimpin, tokoh masyarakat, keluarga, dan juga orang tua. Ya, sebelumnya mohon maaf, sepertinya terjadi kesalahan pada PPT ini, jadi materi kami tertukar. Selanjutnya kebutuhan akan layanan kesehatan. Kebutuhan akan layanan kesehatan ini dipengaruhi oleh akses. Nah, akses ke pelayanan kesehatan merupakan pusat dari penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Dalam pelayanan kesehatan, akses biasanya didefinisikan sebagai akses ke pelayanan, provider, dan institusi. Akses bisa dilihat juga dari sumber daya dan karakteristik penggunanya. Namun, dalam rangka meningkatkan pelayanan jangka pendek, sumber daya yang memegang peranan penting. Lalu, akses juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
Akses juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mencari dan mendapatkan sumber daya, dan menawarkan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini ada dimensi dalam akses, ada 5 dimensinya. Yang pertama, kedekatan. Nah, pada dimensi yang pertama ini, pengguna mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa diidentifikasi dalam bentuk keberadaan pelayanan, bisa dijangkau dan berdampak pada kesehatan pengguna. Lalu yang kedua, kemampuan menerima. Hal ini berhubungan dengan faktor sosial budaya yang memungkinkan masyarakat untuk menerima pelayanan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, ada ketersediaan. Nah, ketersediaan ini mengacu pada pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun. Ketersediaan juga tidak hanya secara fisik, namun secara sumber daya mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan. Dimensi yang keempat yaitu kesanggupan pengguna. Hal ini mengacu pada kemampuan dari pengguna untuk menggunakan fasilitas kesehatan secara ekonomi maupun sosial. Dan yang terakhir, kesesuaian. Nah, kesesuaian ini mengacu pada kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dan kebutuhan dari pengguna. Saat ini akses pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan karena tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang merasa memerlukan untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama ketika muncul gejala-gejala penyakit yang apalagi itu gejalanya terindikasi sama gejala COVID. Nah, selama masa pandemi, sistem kesehatan dihadapkan pada menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemik dan pemenuhan pelayanan kesehatan esensial. Nah, keseimbangan ini wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah pandemi COVID-19 selesai. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan kesehatan tetap dapat dijalankan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang Selanjutnya, materi terakhir yaitu status kesehatan dan biaya kesehatan. Nah, status kesehatan menurut Heilbum ini dipengaruhi oleh 4 aspek. Yang pertama, keturunan, lalu lingkungan fisik dan sosbud, lalu ketiga perilaku, dan terakhir fasilitas kesehatan. Nah, teori Heilbum ini menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetik atau keturunan. Lalu biaya kesehatan. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besaran dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, maka biaya kesehatan dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu berdasarkan penyedia pelayanan kesehatan adalah besaran dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Lalu yang kedua, pemakai jasa pelayanan adalah besaran dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun, dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Nah, pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses, dan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Berikut referensi yang kami gunakan untuk materinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.